Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sabila. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan kembali tentang video yang telah saya tonton sebelumnya, yaitu tentang uh, awal kemunculan Barack Obama. Nah, di sini itu ada masyarakat atau orang-orang yang berkomentar terhadap kemunculannya Obama. Salah satunya yaitu ada Robert Lerham. Nah, di sini itu Robert mengatakan pada saat Obama pertama kali muncul di tahun 2004, yang dia benar-benar tidak mengetahui siapa sih Barack Obama itu, dan dia mengatakan, saya tidak tahu siapa orang ini. Yang ada di otak saya itu penuh banget dengan pertanyaan, itu kenapa sih banyak mereka yang memilihnya, mereka dalam artian masyarakat. Nah, selanjutnya selain Robert juga ada yang namanya Michael. Nah, Michael juga bilang bahwasannya Obama ini sebagai sosok yang muda yang tengah naik daun, tetapi dia tuh nggak tahu siapa Barack Obama gitu. Nah, menurut Michael ini merupakan salah satu kesempatan untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang. Nah, terus Obama juga pernah di dalam pidatonya Barack Obama juga terdapat atau dia berpidato menyampaikan bahwa di samping rasa individualisme yang terkenal di dalam lingkungan kita ini di Amerika, dia meyakini ada unsur lain di pihak Amerika. Dia mempercayai ada salah satu yang terhubung sebagai yang menjadi satu orang jika ada seorang anak di bagian selatan Chicago ini yang tidak bisa membacakan yang penting bagi saya. Dia berbicara seperti itu. Bahkan jika bukan warga negara yang sipil pun, di warga sipil di negara ini yang tidak bisa membayar obat-obatan kayak salah satunya kakek-kakek, nenek-nenek, itu adalah keyakinan mendasar. Jadi visi misinya dia tuh kayak ingin membangun Amerika lebih bagus lagi. Dan dia mengatakan, saya juga menjaga adik perempuan saya gitu. Yang membuat negara ini bekerja secara pluribus dan hanya satu, tapi di berbagai bidangnya. Selain itu juga ada si Mike yang menyampaikan pendapat dia mengatakan bahwa ia memberikan pidato yang menampilkan seluruh pesan politiknya di tahun 2008 yang merupakan argumen post partisipan. Jadi Mike ini berpendapat pada 2008 itu ada argumen yang di dalamnya berisikan post partisipan. Selanjutnya Obama juga berpidato lagi bahwa sekarang kita bisa berbicara dengan orang-orang yang dengan orang-orang yang sedang bersiap-siap untuk memasang spin master. Terus apakah mereka akan memberikan peddler
merangkul politik ataupun sebagainya, yang menurut dia, saya katakan kepada mereka malam ini, kepada kalian semua, bahwa tidak ada Amerika liberal dan Amerika konservatif. Yang ada adalah Amerika Serikat gitu menurut Obama. Jadi dia sangat mengagung-agungkan negara Amerika di dalam pidatonya di hadapan masyarakat banyak. Terus setelah itu ada Mario. Dia mengatakan bahwa Obama itu terlahir dengan 2 buah hadiah yang sangat luar biasa dari Tuhan, sehingga dia mengatakan apapun yang dilakukan Obama pada pidato tersebut itu sangat-sangat efektif menurut Mario. Dan menurutnya dia ingin menjadi hal yang ada di dalam negara ini lebih konkret. Dan dia juga mengatakan bahwa beliau suka bercerita dan menyukai mensitensis, maksudnya penggunaan instruksi. Terus selain itu juga Obama menyebut bahwa sebutan Amerika hitam dan Amerika kulit putih itu emang sudah dari dulunya udah menjadi label gitu. Amerika Latin, terus ada Amerika Asia. Apakah Amerika Serikat ini sebagai form yang terlihat seperti apa, diibaratkannya tuh irisan dadu kalau nggak salah, yang ada di negaranya gitu. Amerika merah, terus dia juga mengatakan ada Amerika biru. Terus Obama mengatakan, dan saya punya kabar gitu untuk kita semua yang ada di sini khususnya, bahwa di dalam pidato itu juga ada pendapat menurut siapa, Mike lagi di sini. Dia menyebutkan pada dasarnya dia menggunakan tangannya yang sebenarnya bertujuan untuk untuk membuat banyak hal gitu, bahwa dengan melakukan hal itu dia akan merasa happy, bahwa energinya itu sangat dikeluarkan gitu ya dalam pidato ini. Dan Mario juga Mike juga mengatakan, saya seseorang yang dinamis dan tidak bisa mendapatkan banyak hal lagi, dan lebih sedikit pendiam ketika pidato hari ini gitu. Ketika itu di dalam pidatonya dia mengucapkan rasa bersyukurnya juga kepada sang istri dan anak-anaknya. Dan selain itu juga Obama mengatakan bahwa di bawah seluruh kepemimpinannya Amerika Serikat berhasil berangkat dari resensi ekonomi gitu. Terus dalam hal ini juga dia membangkitkan industri, terus meningkatkan lapangan pekerjaan mungkin ya. Terus di dalam pidatonya juga dia mengatakan bahwa situasi terkini itu di demokrasi Amerika Serikat, demokrasi yang tidak membutuhkan keragaman, jadi bebas aja gitu keberagamannya. Dan para pendiri bangsa ini juga mengalami perbedaan pendapat menurut beliau, dan akhirnya hal ini dikompromikan. Mereka ingin kita melakukan hal yang sama dengan adanya demokrasi, di mana semua perbedaan kita
sama-sama dilakukan untuk berjuang, kita bangkit atau untuk mempersatukan masyarakat. Dan di dalam video itu juga ada yang berpendapat lagi bahwa pidato yang dilakukan pada tahun 2008 ini, menurut si Mike itu terdapat argumen-argumen yang melayani pos partisipan. Terus di dalam video yang saya tonton juga, Obama kayak menyebutkan untuk menegakkan demokrasi, Obama mengajak rakyat Amerika ini untuk keluar dari yang namanya masalah-masalah yang dan mencoba untuk memahami orang-orang yang berbeda pemikirannya. Jadi Obama ini kayak ingin mempersatukan semua masyarakat Amerika Serikat dan ingin memajukan Amerika Serikat. Nah, hal ini tidak dapat dipungkiri menurut beliau, ketika kita berbicara dan terdapat orang-orang yang telah bersiap-siap untuk membagi beberapa bagian gitu, yaitu kepada para perintis, di sini tuh yang menguatkan, yang bertujuan untuk menguatkan politik agar berjalan dengan baik. Dan selain itu juga ada Mario juga mengatakan bahwasannya Obama itu dilahirkan dengan 2 hadiah terbesar dari Tuhan, yang emang benar-benar pemikirannya itu luar biasa sekali dalam membangun Amerika ini gitu, untuk mendirikan Amerika yang lebih bagus lagi gitu. Karena tidak dapat dipungkiri Amerika itu bisa dikatakan sebagai American Dream gitu. Jadi ya ini juga tidak dapat disangka lagi ada campur tangannya Obama. Dan menurut Mario juga, atas pemikirannya yang luar biasa yang dijadikan sebagai anugerah dari Tuhan, dan dia mengatakan bahwa Obama itu memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang sangat luar biasa gitu. Dan ini tuh ada yang mengatakan lagi, ada beberapa hal yang mengatakan bahwa hal ini tidak mudah banyak bagi kita untuk melakukan aktivitas di tengah-tengah perbedaan pendapat gitu di dalam masyarakatnya, di mana kita dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai pandangan politik yang sama tanpa pernah bersikap kritis terhadap pandangan kita sendiri. Kita merasa terlalu nyaman dan aman dengan masalah yang seperti ini gitu menurut beliau. Dan menurut Obama, politik ini dijadikan sebagai perang gagasan yang harus dijalankan secara sehat. Nah, di sini tuh dengan dia menggunakan keahliannya dengan tangannya sendiri, banyak hal yang dapat dia lakukan gitu, sehingga sisi positifnya tuh keluar, dan yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat ini. Nah, Obama itu melakukan pidato lagi. Pada akhirnya dia mengatakan, apa yang kita lakukan ini dalam pemulihan negara, dan dilakukan adanya pemilihan politik sinisme, atau kita berpartisipasi dalam politik harapan, yang itu merupakan salah satu harapan bagi para budak yang duduk di sekitaran api yang menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, harapan para imigran gitu, kayak banyak banget harapan-harapan pada saat itu.
Terus di sini juga uh, dia menyebutkan dari seorang letnan angkatan laut muda yang dengan berani berpatroli membuat delta harapan untuk para pekerja pabrik gitu pada saat itu, yang berani menentang kemungkinan adanya kelaparan yang sangat menjadi masalah pada saat itu. Amerika memiliki tempat gitu untuk pergi dan berharap di tempat yang sulit, berharap di tempat yang tidak pasti para pendengar harapannya. Jadi pada saat itu Amerika lah, kayak American Dream tuh ini loh gitu, dan di Amerika lah ada semua gitu. Nah, dengan begitu Obama menjadi salah satu bukti yang atas pencapaiannya dengan apa yang sering ia banggakan terhadap Amerika Serikat sebagai American Dreams itu. Dan tak heran emang terbukti. Dan tak heran juga kalau misalkan perjalanan karir beliau itu menjadi sumber inspirasi banyak orang karena kekuatan visi dan misinya. Dia itu merupakan salah satu orang yang sangat optimis kalau menurut saya, dengan visi-visinya itu untuk menggerakkan masyarakat agar berpikir lebih luas lagi. Dan menurut saya dalam atas kepemimpinan Barack Obama itu dia tidak membeda-bedakan antara hitam dan putih. Jadi dia ingin menetralkan semuanya dalam orasi-orasinya, karena di setiap orasinya itu penuh dengan optimisme, sehingga banyak orang yang mengagumi beliau gitu loh. Dan dalam hal ini juga Obama dan pemilihan gaya bahasa yang digunakan Barack Obama dalam setiap pidatonya itu cukup mudah diingat oleh para audiens, karena tadi menurut Barack Obama itu selalu memberikan kata-kata yang konkret, singkat, padat dan jelas gitu, tanpa ada embel-embel yang akan memperrumit kosakatanya gitu, sehingga para audiens juga sangat ingat atas apa yang telah disampaikan oleh presiden mereka. Jadi dengan gaya berbicara atau berpidato Barack Obama tadi itu dirasa sangat bagus sekali menurut saya, karena itu akan mempermudah pemahaman kita sebagai audiens dengan penyampaian Bapak Presiden yang sedang berpidato di hadapan kita gitu. Jadi maksud dan tujuan beliau itu sampai kepada masyarakat, tidak bertele-tele, tidak banyak jargon ciri khas gitu. Nah, di sana Bapak Obama tidak menggunakan jargon-jargon, sehingga dia tuh bisa disebut dengan gaya bicara yang transendentalis, dengan ya bisa dibilang mudah dipahami oleh siapapun. Dan gaya bicara dan pidato Barack Obama itu sangat dikagumi oleh banyak kalangan gitu, terutama kalangan-kalangan yang sudah pasti mendukung beliau. Dan di sini juga Pak Obama berusaha untuk menyisipkan di setiap pidatonya gerakan-gerakan yang membangun masyarakat untuk terus mempersatukan masyarakatnya di tengah-tengah kehiruk-pikukan Amerika yang seperti kita ketahui adanya banyak perbedaan, mungkin ada sebagian yang masih membeda-bedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Nah, Presiden Obama ini berusaha untuk mempersatukan semuanya tanpa adanya pembeda antara putih dan hitam, dan itu sangat luar biasa sekali sih kalau menurut saya. Dan
Mungkin sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.